Ada satu hal yang harus kita perkarakan sebagai gereja Tuhan, saudaraku. Seandainya jika Tuhan Yesus hadir di bumi ini, pernahkah kita berpikir apa yang Dia ajarkan? Apa yang akan Yesus ajarkan di mimbar-mimbar gereja di tahun 2022 ini? Saya yakin pasti yang diajarkannya tidak berbeda dari apa yang sudah diajarkannya 2000 tahun yang lalu. Meskipun zaman sudah berubah, bergulir semakin hari semakin modern, teknologi semakin maju, perkembangan di mana-mana. Tetapi Tuhan tidak akan mengikuti perkembangan zaman atau mencoba untuk menyesuaikannya. Ia tidak akan menyesuaikan ajarannya dengan semangat zaman. Dia pasti berani menantang zaman. Bahkan bisa dipastikan, saudaraku, Dia tidak akan berkompromi sama sekali. Dia pasti akan mengajarkan apa yang pernah diajarkannya, yang ditulis di dalam Injil. Ia tidak akan membawa ajaran yang lain, ajaran yang berbeda. Apa yang ditulis di dalam Injil kebenaran, segalanya adalah mutlak dan permanen. Tidak bisa didegradasi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan. Mutlak, kemutlakan yang hakiki, saudaraku. Kalau kita lihat di zaman ini, banyak sekali rohaniawan, pembicara-pembicara di mimbar gereja mengawinkan Injil dengan semangat zaman, sehingga melahirkan Injil-Injil yang palsu, Injil yang tidak lagi murni, Injil yang tidak lagi seperti yang Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu. Ada banyak faktor. Yang paling menonjol adalah yang pertama, karena mereka tidak mengerti Injil yang murni, yang original, yang orisinil. Mereka tidak tahu apa yang Yesus ajarkan, Injil yang orisinal itu. Mereka tidak tahu. Itu karena kebodohan mereka. Karena mereka tidak mau belajar dengan benar kebenaran Injil itu. Bahkan mereka sudah terbelenggu dengan banyak doktrin dan premis yang salah. Yang kedua, pada dasarnya mereka masih mencintai dunia ini. Dia mencintai dunia ini. Kelihatannya mengajarkan hal-hal yang baik. Kelihatannya dikemas dengan sesuatu yang rohani. Tetapi sesungguhnya mereka tidak bersedia mengikut jejak Tuhan Yesus. Yang mereka khotbahkan, yang mereka bicarakan hanyalah segudang tentang kehebatan Tuhan ketika bisa memenuhi semua yang mereka inginkan dan angankan di dalam hidup di muka bumi ini. Isi dari firman yang mereka sampaikan hanyalah untuk kenyamanan hidup di muka bumi ini. Mengharapkan penghormatan, mengharapkan penghargaan dari manusia, serta mau menikmati fasilitas materi di bumi ini seperti manusia yang lain di muka bumi ini. Sehingga pada dasarnya, saudaraku, mereka masih ingin memiliki kewajaran hidup seperti anak dunia pada umumnya. Mereka balut firman Tuhan yang tujuannya hanyalah untuk mengenyangkan dirinya sendiri. Serigala berbulu domba. Jadi saudaraku, kalau seseorang mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, mereka harus watch out, memperhatikan semua yang Yesus ajarkan. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan. Maka kita harus sungguh-sungguh
sungguh-sungguhlah belajar mengerti kebenaran Injil yang murni. Dan kita berusaha berjuang melakukannya dengan hormat kepada Tuhan kita. Harus diingat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, Dia tidak mengajar umat Israel untuk hidup dengan pola keberagamaan yang telah mereka jalani, yang orientasinya hanyalah untuk kenyamanan di bumi, parkir di bumi ini. Tetapi Dia mengajarkan kesempurnaan seperti Bapa. Sesuatu yang sempurna, excellent, saudaraku. Dan fokus kepada kehidupan yang akan datang. Fokus kepada langit baru dan bumi baru. Maka Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu isi pengajaran Yesus. Itu isi pengajaran Yesus, saudaraku. Bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, kerakusan, semua angan-angan yang tidak tercapai selama ini. Hati-hati, saudaraku. Ini adalah penyesatan. Seandainya kita berandai-andai saja dulu, jika Yesus ada di tahun 2022 ini, tampil di bumi ini, dan Dia mengajar Injil seperti yang pernah Dia ajarkan, pasti tidak ada penekanan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani yang Dia sampaikan. Maka saya boleh memprediksi bahwa Yesus akan ditolak di banyak gereja, saudaraku. Karena banyak orang yang berkata itu bukan Injil yang murni. Mengikut Yesus itu indah. Mengikut Yesus itu tanpa masalah. Mengikut Yesus itu pasti ada jalan keluar. Mengikut Yesus pasti kita berkemenangan. Mengikut Yesus pasti kita menjadi seorang pemenang. Mengikut Yesus kita pasti menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi konsep itu semua, konsep untuk mengenyangkan semua kerakusan dan dahaga kita untuk memiliki semua harta di muka bumi ini. Karena doktrin yang disampaikan, kalimat-kalimat yang disampaikan itu tidak salah, tetapi pemaknaan kita yang salah. Karena pengajar-pengajar yang, maaf yang boleh saya katakan, tidak berani mengikuti jejak Yesus. Menderita di Via Dolorosa, disalibkan, berpeluh darah. Dia harus berjuang dalam hidupnya untuk hidup kudus, tak bercacat celah. Tampil menjadi seorang pemenang, bukan pemenang di dalam semua masalah hidupmu, tetapi menjadi seorang pemenang. Menang karena sudah memenuhi apa yang Bapaknya mau di dalam hidupnya di muka bumi ini. Saudaraku, Injil yang murni menyakitkan. Injil yang murni mengoyak dan mengganggu zona nyaman kita. Tetapi itu adalah vitamin yang sehat, yang menyelamatkan jiwamu, untuk engkau dan saya tidak terjun bebas kepada neraka jahanam itu. Jangan merasa engkau sudah melayani Tuhan. Tetapi kalau konsep keselamatanmu salah, konsepmu meletakkan Tuhan salah, konsepmu menempatkan dirimu di hadapan Bapa salah, konsepmu di dalam hidupmu salah, engkau tidak memiliki standar di mata Allah. Jangan harap engkau mendapatkan keselamatan yang sejati dalam hidupmu kelak. Saudaraku, banyak orang-orang Kristen terbiasa dengan Yesus yang lain. Sosok yang diberi nama yang sama dengan Yesus, tetapi ajaran dan gairahnya berbeda. Banyak gereja sudah sangat sulit menerima ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara murni. Karena mereka telah dicemari dengan filosofi, pola berpikir, dan gairah atau semangat zaman ini. Keadaan dunia sudah berbeda dengan dunia pada waktu Yesus datang dengan tubuh fisik 2000 tahun yang lalu.
Dunia yang jahat ini sudah mencemari gereja Tuhan. Sehingga banyak gereja Tuhan yang semakin tidak bisa menerima apa yang Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu. Ini dipicu oleh fenomena banyak pengajar Kristen yang mengawinkan semangat zaman dengan teologinya. Kacau, saudaraku. Kacau. Yang ditekankan bukan lagi bagaimana engkau mengusahakan dengan takut dan gentar keselamatanmu. Tetapi yang mereka tekankan adalah bagaimana engkau mendapatkan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memudahkan semua kehidupanmu. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi kalau yang diajarkan hanya begitu, mujizat. Saya bukan anti mujizat. Tetapi ingatlah saudaraku, engkau hari ini hidup. Kau masih bisa bernafas. Kau masih bisa melakukan banyak aktivitas. That's miracle. Itu sudah mujizat. Hari ini kalau engkau bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kau diubahkan, karaktermu diubahkan, dari anak dunia yang mata duitan mungkin, yang fokusnya hanyalah harta, kau diubahkan menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, sungguh-sungguh memperkarakan hidupmu di hadapan Bapa dengan kekudusan dan kesucian. Itu mujizat. More than everything, more than anything. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen yang sudah dirusak cara berpikirnya, sehingga mereka tidak sanggup mendengar kebenaran yang murni. Keras, khotbahnya keras, ajarannya berat, terlalu ekstrim. Kalau engkau dan saya tidak ekstrim, bahkan tidak di level sakau di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh buat pekerjaan Tuhan, suam-suam, kau akan terbuang, saudaraku. Kau tidak bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, tidak heran kalau banyak orang Kristen mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka sendiri, bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang penting lucu. Kalau Anda mau cari pengkhotbah yang lucu, Anda bisa jangan cari pengkhotbah, cari pelawak. Itu lebih lucu, saudaraku. Kita sedang mencari the truth, kebenaran. Seperti orang ditampar pipi kiri, pipi kanan. Waduh, sakitnya minta ampun. Kebenaran yang murni itu mengoyak semua hidup kita, yang terdalam sekalipun, dimunculkan dan kita diingatkan, engkau masih menyimpan dosa ini, engkau masih terikat dengan ini. Lepaskan. Itu sesuatu yang membuat kita sehat, saudaraku. Kebenaran yang murni, sesuatu yang keras, yang menampar diri kita, itu sesuatu yang sehat untuk kerohanian kita. Mari kita renungkan, saudaraku. Kita pertimbangkan seandainya. Kita hanya berandai-andai lagi. Jika Yesus hadir hidup pada zaman sekarang, kira-kira gereja mana yang akan dikunjungi Tuhan dan dijadikan mimbarnya? Itu PR gereja, saudaraku. Itu PR gereja. Adakah Yesus akan mampir di tempatku dan Dia akan berkhotbah di tempatku? Karena apa yang aku ajarkan selama ini, rohaniawan, ajaran yang murni, ajaran yang tepat, ajaran yang tidak dicampur adukan dengan semangat zaman, bahkan didegradasi karena nafsu dunia. Tentu, saudaraku, tidak semua gereja akan ia kunjungi dan dinyatakan sebagai gerejanya. Ini introspeksi untuk kita, gembala-gembala, pendeta-pendeta, introspeksi diri kita, gereja yang kita layani ini. Jangan sampai Tuhan hadir dan Dia katakan, ini bukan gerejaku. Injil yang kau ajarkan kepada jemaatku, itu bukanlah Injil yang murni. Itu kebodohan, saudaraku. Dan itu kekonyolan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saudaraku,
Engkau dan saya harus memastikan sebagai hamba-hamba Tuhan yang kita memiliki pelayanan yang diizinkan Tuhan untuk menaungi jemaat, sidang jemaat. Ayo berjuang, ayo kita berjuang. Kita harus sungguh-sungguh murni yang diberikan kepada jemaat kita. Hidup kita pun harus kita pacu mengikuti jejak Yesus. Jejak Yesus harus kita ikuti. Sebagai pembicara, pengajar, kita harus bisa menghidupi itu. Jangan katakan tidak bisa dong Pak zaman sekarang. Bisa, kita harus berjuang. 2000 tahun yang lalu Yesus pun memiliki tantangan zaman sendiri. Dia bisa. Di zaman ini kita memiliki tantangannya sendiri. Kita harus bisa. Kalau kita benar-benar mencintai dan kita benar-benar memperhatikan perasaan Bapa, pasti kita mau berusaha, saudaraku. Kalau Yesus itu hadir di muka bumi hari ini, saya yakin, saudaraku, dia akan menampilkan kesederhanaan yang memancarkan kesalehan dan kesucian Bapaknya. Ini mendidik saya sekali, saudaraku. Kata kesederhanaan. Belajarlah untuk hidup di dalam mencukupkan diri. Itu sangat berbeda dengan Kristen hari ini. Itu sangat berbeda dengan pendeta-pendeta hari ini. Kesederhanaan itu sesuatu yang sulit ditemukan. Berjuanglah. Saya berjuang. Teman-teman pelayanan, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan renungan ini, ayo kita berjuang. Ikuti jejak Yesus. Dengan cara ini kita dapat menjadi saksi yang efektif. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan kita. Kalau engkau dan saya memiliki pengiringan yang benar terhadap Yesus, kalau mereka diberi peringatan dengan keras, seharusnya engkau sadar, peringatan ini menyelamatkanku. Kalau engkau tidak diberi peringatan yang keras, maka engkau menjadi orang-orang yang terhilang. Harus ada yang mengingatkan dengan keras, agar engkau berbalik dan bertobat kepada Tuhan dan kebenarannya yang murni. Kalau engkau sudah mendapatkan peringatan dengan keras, tetapi engkau tidak peduli, itu disebabkan karena engkau sudah keras hati berhubungan dengan kepalsuan yang telah menyesatkan cara berpikirmu. Bertobatlah, saudaraku. Arah hidupmu memang harus hanya Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain. Tidak boleh diganggu oleh apapun. Kalau engkau masih terikat dengan percintaan dunia ini, dia akan mengikatmu sampai permanen dan kau tidak bisa diubahkan lagi. Engkau harus berjuang. Saya berjuang. Engkau berjuang. Saya sebagai rohaniawan, sebagai pengajar, akan terus menyuarakan kebenaran yang murni yang diajarkan oleh Yesus. Mudah-mudahan masih ada yang bisa diselamatkan. Itu bukan tugas saya saja, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Itu semua adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengerti kebenaran. Selamatkan sebanyak-banyaknya jiwa yang kita kenal. Kita harus memperagakan. Oleh sebab itu kita harus memperagakan kebenaran itu dalam hidup kita. Kita harus mengenakan hidup Yesus. Dengan demikian kita sedang melanjutkan estafet pelayanan, pengutusan yang dari Bapa yang diserahkan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudaraku, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayo kita berjuang bersama. Perbaiki hidup kita. Jangan materialistis. Jangan matre. Hidup kita tidak lagi fokus kepada kesenangan dunia. Kesenangan dunia adalah bonus. Jika Tuhan titipkan itu, harta dunia, semuanya itu bonus. Bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Ingat, hidup ini paling 80 tahun. Kekekalan masih panjang.
everlasting, saudaraku. Kejar yang kekal, bukan yang sementara. Mari kita masuk dalam doa. Bapakku Elohim Yahweh yang kusembah, hamba-Mu sudah berbicara apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau, Roh Kudus-Mu, bekerja dalam hidup setiap para pendengar yang mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Mereka diingatkan untuk mereka mencari kebenaran yang murni, mengajarkan kebenaran yang murni, memperagakan kebenaran yang murni, sehingga hidup mereka menampilkan pengutusan Yesus atas hidup kami. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kami mau berjuang, hidup benar, Kristen yang benar, berkarakter yang benar, menampilkan semuanya dengan benar, sehingga hidup kami, Bapakku, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau berjuang segenap hidup kami hanya untuk membuat Tuhan tersenyum dan berkata, aku berkenan dengan hidup-Mu. Itu yang ku kejar, itu yang kami kejar, Bapakku. Thank you my Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sola Gracia saudaraku. Berjuanglah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.